Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, على الهدي صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjat, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini. Allah yang telah mencurahkan nikmat jasadiyah maupun ruhiyah, menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Kita tiada mampu menguasai diri kita dalam keadaan terjaga, apalagi dalam keadaan tidur. Kalau kita sekarang berkehendak ke masjid, hakikatnya Allah yang menjalankan diri ini ke masjid. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Mereka tidak punya kehendak kecuali Allah yang menghendaki. Jadi hamba-hamba yang hadir ini dikehendaki hadir ke rumah Allah karena dicintai sama Allah. Innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbuh wa man lam yuhibbuh. Allah kasih dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Fir'aun juga dikasih, Namrud juga dikasih soal dunia, Qarun juga dikasih soal dunia, Abu Jahal, Abu Lahab dikasih. Wala yu'tiddin illa man yuhibbuh. Dan agama ini, keyakinan ini tidak Allah kasih kecuali bagi orang-orang yang dicintainya. Maka kehadiran Bapak, Ibu, saudaraku yang hadir di majelis ini tanda kalau Allah mencintai kita semua. Semoga kita pun mencintai Allah hingga akhir hayat kita nanti semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya,
melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Kecintaan beliau tergambar bukan hanya ketika umat ini taat kepadanya, ketika umat ini menyakitinya, ketika umat menzaliminya, mengusirnya. Betapa tidak ketika umat Taif yang diajak Nabi untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mereka justru mengusir Nabi, melempari Nabi dengan batu dan kotoran. 3 suku berkumpul. Saat itu Malakul Jibal, malaikat Jibril datang menghampirinya, ya Rasulullah, lau syi'ta la rafa'tul ahsabain, kalau engkau mau ku angkat 2 bukit yang besar itu. Biarlah kubinasakan mereka yang menzalimimu, menyakitimu. Berkumpul darah di kepala dengan darah di kaki, di sendalnya. Jibril iba, Malakul Jibal tidak tega, menawarkan bantuan untuk membinasakan musuh-musuhnya. Tapi Nabi justru menolaknya. La ya Malakul Jibal, jangan lakukan. Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucu mereka nanti yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Kalau sekarang yang hidup itu nyakitin aku, mudah-mudahan anak cucunya nanti beriman kepadaku. Itu harapan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, beliau angkat tangannya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Bandingkan dengan Nabi Nuh ketika disakitin, dizalimin, diusir oleh umatnya, beliau berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Surah Nuh ayat 27. Rabb, la tadar 'alal ardi, jangan kau biarkan di muka bumi ini, minal kafirina dayara, rumahnya orang-orang kafir itu, binasakan mereka semua. Innaka in tadarhum, kalau engkau biarkan mereka, sesungguhnya mereka tidak melahirkan kecuali fajirun kafara, anak-anak yang fajir, anak-anak yang kafir. Sudah putus. Akhirnya pun Allah turunkan banjir bah, membinasakan kaum kafir di zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Muhammad tidak mau seperti itu. Aku masih berharap ada anak cucunya mereka nanti yang menyembah Allah. Dan alhamdulillah Rasulullah wafat, penduduk Taif di Fathu Mekah ikut berduyun-duyun mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan lagi per orang, berduyun-duyun. Maka turun surat Idza jaa nasrullah, kalau datang pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu saksikan manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, bukan satu-satu, bersuku-suku, berkampung-kampung, afwaja. Maka itu menjadi isyarat sudah sempurnanya syariat dan sempurnanya dakwah Nabi. Orang senang ketika itu, oh Islam sudah sempurna, sudah sampai puncak kejayaan. Jaa nasrullah wal fath, sudah menang, datang pertolongan Allah dan mendapatkan kemenangan. Para sahabat semua sorak-sorai senang. Tapi ada sahabat namanya Umar, Ibnu Abbas dan Abu Bakar. 3 sahabat ini menangis
Yang lain seneng tertawa tapi dia menangis. Kenapa? Rupanya 3 sahabat ini dikasih pemahaman yang beda. Paham mereka yang menangis ini, ditanyakan, kenapa Anda menangis? Sudah menang, sudah jaya. Justru ini tanda. Tanda apa? Kalau Islam sudah menang, sudah jaya, tugas Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti akan kembali, akan dipanggil menghadapnya. Benar, setelah surat itu turun 80 hari kemudian Allah pun memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sudah jaya, masa terbaik itu masa Nabi. Kemarin kan sempat viral, Islam nggak pernah sempurna. Ada yang menyampaikan begitu kan? Disempurnakan oleh umatnya. Ini keblinger. Ini pendapat keblinger. Islam nggak pernah sempurna. Dari ayatnya al-yauma akmaltu lakum, itu sempurna secara syariat. Hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, dinakum. Jadi sudah disempurnakan oleh Allah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa ya masaku, kata Nabi. Summal yanunahu, summa yanunahu, kemudian masa berikutnya. Maka muncul istilah salafus soleh, masa Nabi, tabi'in, yalunahu, summa yalunahu, tabi'in, baru kemudian salafus soleh, yang mereka semuanya mengikut masa-masa di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin, kemudian para sahabat mengikutinya. Maka di sini penting, paham itu harus lurus. Kan ada paham yang liberal, ada paham yang tekstual. Kalau disebut Islam moderat, moderasi Islam, itu harus didudukkan moderat versi mana. Disertasi saya tentang dakwah wasatiyah bagi generasi milenial, perspektif Al-Quran. Kalau generasi milenial kan generasi yang akrab dengan teknologi informasi. Ini yang datang ini insya Allah generasi milenial semua. Walaupun lahirnya zaman kolonial gitu, tapi semangatnya semangat milenial. Insya Allah. Kembali, jadi makna moderasi atau moderat, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan tawasud. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikian kami jadikan kamu umat yang wasaton, umat wasatiyah, umat yang pertengahan, umat yang moderasi. Tapi harus dikembalikan ke makna Quran. Jangan moderasi dikembalikan. Kalau orang-orang barat moderasi itu yang namanya Islam moderat, ya yang ikut budaya mereka, yang ikut paham mereka. Islam moderat itu yang menerima demokrasi. Islam moderat itu yang tidak berusaha menerapkan hukum Islam. Bahkan Ariel Cohen itu mengatakan tanda Islam moderat itu membolehkan perempuan menjadi imam sholat Jumat bagi laki dan perempuan, seperti Anne Maria Sekimel atau Aminah Wadud menjadi imam. Itu dianggap moderat. Ya kalau begitu dah moderat keluar dari syariat Islam, membolehkan perempuan jadi imam sholat Jumat. Berarti bukan itu yang dimaksud gitu. Bagi tokoh-tokoh timur, moderat itu yang menerima budaya. Ya budaya nggak semua salah. Kalau yang benar ya ikutin, terima. Sesuai dengan Al-Quran kita terima. Sunnah Nabi nggak melarang kita terima. Tapi kalau ada yang bertentangan ya jauhi. Maka moderasi versi Islam, versi Al-Quran, perspektif Al-Quran, moderat itu yang sadat, yang benar. Moderat itu yang istiqomah, yang lurus. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, nasihatkan kepada aku satu kalimat yang pendek, yang sudah mencukupi, aku nggak akan menanyakan lagi kepada selain engkau. Qul amantu billah summa istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Katakan aku beriman kepada Allah. Dalam video yang viral itu juga, bagaimana mungkin hanya kalimat la ilaha illallah kok bisa menyelamatkan kita dari surga? Ini seakan-akan menyaksikan sabda Nabi gitu.
Cuman kalimat la ilaha illallah kok membuat kita masuk surga. Kalau memang mau menjelaskan bukan mencumakan begitu. Kenapa? Nabi bersabda ketika seseorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi?" Nabi balik bertanya, "Wa ma'adatta laha?" Apa yang kamu siapkan menghadapi kiamat? Ma'adatu bikabirin. Aku tidak menyiapkan dengan amal-amal yang besar. La salatin wala zakatin wala siyamin. Kalau dalam bahasa kita, salatku pas-pasan, puasaku pas-pasan, zakatku pas-pasan, hanya yang wajib-wajib saja gitu. Amalku enggak banyak. Terus walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tapi aku mencintaimu ya Rasul. Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik, pembantu Rasulullah kurang lebih 10 tahun, maka disebut pemimpin khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma farihna ba'dal Islam. Kami tidak pernah berbahagia setelah Islam. Farhana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi kebahagiaan kami dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Karena aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalku tidak sama dengan mereka, aku mencintai mereka, dan engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kita pun yang ngumpul di majelis ini, amal kita sama tidak? Halo? Sama enggak? Beda kan? Ada yang sholat malamnya 11 rakaat tambah witir, ada yang 2 rakaat tambah 1 witir, ada juga yang semalam mungkin enggak bangun subuh, ada yang 1 hari 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang setengah juz, ada yang baca Qur'annya 1 ain, ada yang kadang-kadang lewat ya baca Qur'an. Betul. Beda. Tapi karena kita saling mencintai, nanti kita akan dikumpulkan kelak di hari kiamat di dalam surganya. Kenapa? Anta ma'aman ahbabta. Garansi Nabi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Pencinta salat subuh, pencinta kuliah subuh, pencinta Quran, ngumpul sama ahli Quran, ahli subuh berjamaah, ahli ilmu. Ini semuanya dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Al-arwah, yang namanya roh-roh itu junudun mujannadah. Dia seperti kumpulan tentara-tentara. Dia akan berkumpul sesuai dengan yang semacamnya, yang sejenisnya. Semoga Allah kumpulkan kita dengan kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Abu Dzar. Pesan Nabi diantaranya, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, bukan hanya di pojok masjid, di jalan, di pasar, di kerjaan. Bertakwalah kepada Allah, ikuti yang buruk dengan yang baik, niscaya akan menghapuskannya. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ini yang ada hubungannya dengan tadi kalimat la ilaha illallah. Beliau bertanya, aminal hasanat la ilaha illallah. Apakah termasuk kebaikan kalimat la ilaha illallah itu? Kata Nabi, hiya afdhalul hasanat. Justru la ilaha illallah itu kebaikan yang paling utama. Maka seseorang yang kafir 70 tahun
tinggal sehari umurnya dia bersyahadat, seluruh keburukannya, kekafirannya, dosa-dosanya diampuni karena dia menghapuskan seluruh dosa-dosa. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Siapa yang kalam akhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Itu sabda Nabi. Jadi jangan dikritik bagaimana la ilaha illallah bisa membuat masuk surga. Memang dia kuncinya. Itu bukan pergeseran makna. Memang kalau sudah bersyahadat punya konsekuensi. Maka kalam la ilaha illallah itu bukan hanya kalam yang dibarengi keyakinan. Kalau tafsirnya Profesor Quraisyab itu mengatakan kata qala dalam Al-Quran tidak hanya bermakna kata. Dalam sunnah Nabi bukan hanya bermakna kata, tapi kata yang dibarengi keyakinan. Maka siapa yang berkalam la ilaha illallah, maka dulu Abu Jahal itu enggan mengatakan la ilaha illallah. Abu Lahab enggan. Kenapa? Dia tahu punya konsekuensi. Orang yang sudah syahadat punya konsekuensi. Maka enggak benar juga kata dosen yang di UI itu. Halo, kan sempat viral juga itu. Saya berislam tapi enggak bersyariat. Ustadz Samsi Ali, Imam Masjid New York, membantah itu. Bagaimana orang berislam enggak bersyariat? Sholat itu syariat, syahadat itu syariat, puasa itu syariat, zakat itu syariat. Kalau orang enggak bersyariat gimana? Sudah meninggalkan Islam. Di Al-Quran enggak ada perintah sholat 5 waktu katanya. Ya kalau kamu cari sholatlah subuh, sholatlah duhur, ya nggak ketemu. Tapi kalau perintah aqimus sholat lebih dari 80 kali itu kata sholat dalam Al-Quran. Yang segandeng aja 80 kali lebih, 82 kali itu aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Itu perintahnya. Penjelasannya ada dalam sunnah. Maka belajar ini kan ketika kita belajar Islam, dasar hukum Islam bukan hanya Al-Quran. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Jadi nggak dipahamin sendiri begitu. Ketika dia mengatakan saya berislam tidak bersyariat, ya itu sudah salah kaprah gitu. Ini paham-paham liberal. Ini perlu ditepis. Kenapa? Sudah viral. Sama ya penjelasan yang tadi. Bagaimana hanya mengatakan la ilaha illallah kok selamat, kok masuk surga. Itu Ibnu Umar yang menyampaikan. Beliau sudah sepuh, tua sekali beliau sampaikan itu. Kenapa? Khawatir nanti kalian sembrono. Beliau sampaikan hadis itu di masa tuanya, khawatir umat ini sembrono. Sembrono itu ya meremehkan. Sholat enggak, puasa enggak, nanti aja pas mau mati baru mengucapkan la ilaha illallah. Memang gampang orang mati, enggak sempet kalau udah mati mah. Apalagi musim corona, susah kan, lagi kena corona gitu. Yang sehat aja tak naik mobil juga tahu-tahu wafat, enggak sempet gitu. Maka kita sering, kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu, hapus keburukan-keburukanmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dia itu afdhalul hasanat, seutama-utamanya kebaikan. Afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kembali kepada Rasulullah. Karena di sini belum saya sampaikan bagaimana kita harus bersikap kepada Rasulullah. Kan di bulan Rabiul Awal, sekarang udah Rabiul Akhir. Ini masih ramai nih. Nanti sampai ketemu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Sa'ban. Itu masih ada yang namanya peringatan Maulidun Nabi, dzikru Maulidin Nabi. Mengingat bagaimana lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadar benar tanpa beliau kita nggak akan mengenal Allah. Bahkan tanpa beliau kita nggak ada secara syariat. Bagaimana itu terjadi? Ketika Adam dicipta, beliau sendiri di surga.
Di sana bersama Hawa setelah Adam tidur, kemudian diambil tulang rusuknya. Khuliqat mar'atu min dilain, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Mohon maaf, tulang rusuk itu bengkok atau lurus, Pak? Bengkok. Makanya kalau perempuan bengkok-bengkok dikit itu ya wajar itu. Memang asalnya bengkok, tapi Nabi ngasih tahu, fastausu bin nisa'i khairan, kasih nasihat perempuan itu dengan nasihat yang baik. Jangan keras-keras, kalau keras patah. Diangetin dulu, dipanasin dulu, ya kayak kecambah, rokolan dulu. Kecambah kalau pengen lurus kan begini patah. Siapkan air panas, dimasukkan itu yang namanya kecambah ke air panas. Kalau perempuan bengkok siapin air panas. Jangan begitu, dipanasin, diangetin, diajak jajan, jalan-jalan. Kalau Nabi belai-belai rambutnya itu, ketika Aisyah bikin marah, Nabi itu belai-belai istrinya, dibelai rambutnya, baru dinasehatin, jangan dibentak-bentak. Fastausu bin nisa'i khairon, kasih nasihat perempuan dengan nasihat yang baik. Hawa dicipta, Adam bangun, di sana ada Hawa, maka Adam pun segera sini, kata Hawa, kamu yang kesini. Maka Adam pun datang kepada Hawa. Tadinya mah main tubruk aja gitu, mau menyentuh aja. Tunggu dulu, belum halal. Maka harus butuh mas kawin. Apa mas kawinnya? Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kan Muhammad belum ada, namanya tertulis di arsy. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi. Wa Adam hina idin munjadilun fitinihi, Adam saat itu masih tanah, belum wujud. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi di alam arwah. Ini kan sudah alam dohir nih, di alam arwah Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Saat itu Adam masih tanah. Dulu Adam itu belum ada ruhnya, diciptakan 40 hari tanah. Tanah ya benar-benar tanah. Kita ini ngelihat kita ini biasa, bisa berkedip biasa, bicara biasa karena kita sudah ada dari kecil begini. Tapi kalau kita ngelihat dulunya tanah kok bisa ngomong. Luar biasa enggak? Luar biasa sekali itu. Dulu Adam 40 hari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, ketika aku sempurnakan kemudian aku tiupkan ruh ciptaanku, faqaulahu sajidin, Adam hidup. Lalu diperintahkan pada malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian pada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi saat itu iblis barisan para malaikat awalnya. Iblis itu pemimpin para malaikat yang membasmi Banul Jan di muka bumi ini dulu. Karena mereka nggak mau sujud, maka iblis terlaknat. Dulu itu harisul jannah, iblis itu penjaga surga, namanya Azazil. Harisul jannah, 80.000 tahun dicipta sebelum Adam. Tapi ketika disuruh sujud sama Adam, dia ogah, dia enggan. Maka tidak pantas kamu menjadi penghuni surga. Keluar kamu, ukhrij anta, keluar kamu. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang membuat kamu tidak mau sujud ketika aku perintah sujud? Kata Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Orang-orang yang mengatakan ana khairum minhu itu sebenarnya ngikutin iblis itu, ana khairum minhu. Karena kalau para nabi bukan begitu. Kalau para nabi itu la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Aku banyak salah, aku banyak zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb, kami telah mendolimi diri. Jika tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Itu contoh para nabi. Nabi Musa juga mengatakan, Rabbi ufirli wali akhi, ya Allah ampuni dosaku, dosa saudaraku, dan seterusnya. Para nabi memberikan contoh ketika menghadap Allah, di hadapan Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Ini enggak, iblis ana khairum minhu, aku lebih baik. Maka enggak boleh sekali-kali yang kita ini datang duluan kemudian juga merasa lebih baik. Memang teksnya begitu, datang duluan ke masjid lebih baik daripada yang berikutnya, sop yang pertama lebih baik. Tetapi boleh jadi ada wali-wali kekasih Allah yang Allah datangkan belakangan. Sama, yang duduk ini kan belum tentu yang di depan yang baik. Boleh jadi yang nyandar-nyandar itu yang lebih baik gitu. Yang kayaknya khusyuk padahal ngantuk gitu. Karena semalam banyak tahajudnya gitu, banyak dzikirnya gitu. Kita nggak tahu. Boleh jadi yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Maka kata Nabi, fal yuballigh as-sahid al-ghaib. Hendaklah yang datang menyampaikan pada yang gaib. Karena boleh jadi itu yang nggak datang lebih paham ketika dia mendengar kalam itu. Boleh jadi yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Maka hadir ke majelis ini karena kita tugas ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Kembali kepada salawat tadi. Jadi saat itu Nabi Adam masih berkubang dalam tanah. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Maka dalam alam arwah, alam ruh, Nabi Muhammad itu abal arwah, bapaknya para ruh. Di alam dohir Nabi Adam sebagai bapaknya, tapi di alam arwah Nabi Muhammad bapaknya para ruh. Nah, ketika Nabi Adam mau menikahi Hawa, itu mas kawinnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau tobat makan buah kuldi, buah kekekalan itu juga beliau bertawasul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Di dalam ars, di tiang ars, ada riwayat di bawah ars, ada riwayat di tiang ars tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rupanya secara hakiki Nabi Muhammad itu lebih awal di alam arwah. Di alam dohir memang Nabi Adam. Tetapi Rasulullah sendiri menyampaikan kalau beliau itu sayyid, pemimpin di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka asma Rasulullah selain Muhammad, Ahmad, di antara juga Al-Hasir. Kalau Muhammad orang yang terpuji, ini kita ma'rifah namanya. Muhammad orang yang terpuji. Kalau Ahmad orang yang paling banyak memuji. Muhammad terpuji karena banyak memuji, banyak zikrullah, banyak memuji Allah di dunia ini sampai di akhirat nanti. Ini berkaitan dengan Al-Hasir. Beliau yang mengumpulkan seluruh umat di bawah komando Nabi Muhammad. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya rabbi bil balik maqasidana
Ya wasi'al karami Muhammad, pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya. Jadi Muhammad Sayyidun, pemimpin. Disebut Al-Hasyir, yang mengumpulkan. Jadi seluruh umat manusia nanti berkumpul di mahsyar. Ini kita bercerita tentang mahsyar. Nanti di sana kita akan bercerita tentang dunia. Dulu pernah kita ngaji di waktu pagi di Masjid Hakul Yakin tentang mahsyar itu. Sekarang kita cerita tentang akhirat. Nanti di akhirat cerita tentang dunia. Wahum fiha yatasaalun. Bagaimana kisahnya? Seluruh umat itu berkumpul dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, Adam Jordan, sampai Adam-Adam yang berikutnya ngumpul semua. Ngapain? Kita ini susah, payah. Ada yang keringatnya semata kaki, selutut, seperut, semulut. Bahkan orang-orang kafir itu berjalan dengan kepalanya. Orang kafir kepalanya di bawah, kakinya di atas. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama yang berjalan mukibban ala wajhihi, dia tersungkur, dia jalan dengan wajahnya. Jadi wajah itu buat jalan. Itu maksudnya orang kafir tafsirnya. Dengan orang yang beriman di atas siratal mustaqim tentu berbeda. Kita bersyukur Allah golongkan kita sebagai hambanya yang beriman. Alhamdulillah. Saat itu ada yang tenggelam oleh keringatnya. Kita ini susah, kita payah, ayo kita minta syafaat. Syafaat itu pertolongan. Kita minta pertolongan kepada siapa? Abal Bashar. Nah, disebut Abal Bashar, bapaknya manusia secara dohir, Nabi Adam. Jadi Basharun itu ya kulit, ya badan ini Bashar, manusia secara dohir. Kita minta kepada Abal Bashar. Semua datang pada Nabi Adam. Wahai Adam, bapak semua manusia, Abal Bashar, kami semua dalam kesusahan, kepayahan, tolonglah kami, berikan syafaat pada kami. Tapi Adam mengatakan, ma ana bisahibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Dulu aku pernah di surga gara-gara melanggar makan buah kuldi. Padahal beliau melanggar ini nggak sengaja karena lupa. Fa'azallahumas syaitan. Syaitan menggelincirkannya sehingga dia lupa. Gara-gara itu membuat aku tidak bisa memberikan syafaat pada kalian. Orang lupa itu kalau manusia biasa dianggap nggak salah, tapi kelasnya Nabi itu dianggap salah, sehingga membuat Adam tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pun Nuh alaihissalam mengatakan, ma ana bisahibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Kenapa? Dulu betapapun aku sabar dalam berdakwah, akhirnya aku mendoakan keburukan, tadi kehancuran buat umatnya, sehingga dibinasakan dengan banjir bah. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, dia kekasih Allah, mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Pun Ibrahim mengatakan, ma ana bisahibi dzalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Betapapun aku Khalifullah, tetapi aku dulu di dunia pernah bohong 3 kali. Bohongnya itu juga bohong yang sebenarnya bohong yang masih baik. Ketika diajak, ayo nyembah berhala, ini sakim, aku sakit, padahal enggak sakit. Maksudnya akal ini nggak bisa nerima berhala kok disembah gitu. Ketika dia ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tanya saja yang paling gede itu. Tuh kapaknya masih di lehernya tuh. Padahal yang menghancurkan Nabi Ibrahim. Beliau hendak mengajak umatnya berpikir, mana dia bisa ngomong, mana dia bisa dengar, kata umatnya. Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, kenapa disembah gitu. Ketika ditanya perempuan di sampingnya, dia menyatakan dia budak, padahal dia bukan seorang budak, itu istrinya, istri Nabi Ibrahim. Kenapa? Ini Raja Mesir ini suka merebut
istri-istri perempuan-perempuan yang cantik-cantik gitu. Nah dia cantik, maka ini kalau budak kan nggak layak buat raja, maka dia berbohong untuk menyelamatkan istrinya. Itu 3 kali, tidak bisa memberikan syafaat gara-gara itu. Bapak yang hadir ini sudah bohong berapa kali? Kayaknya udah nggak kehitung nih. Lalu datanglah kamu kepada Nabi Musa kalimullah. Kalau Ibrahim Khalilullah, Musa kalimullah. Musa itu langsung bincang-bincang dengan Allah. Engkau manusia yang mulia, nabi yang mulia, rasul yang mulia di antara sekian rasul. Kata Nabi Musa, ma'ana bisahibi dalika. Aku pun tidak bisa menjadi pemberi syafaat. Bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Karena dulu aku pernah membunuh orang tanpa disengaja. Jadi Nabi Musa itu melihat kaumnya ditindas, ditendang, ditonjok, iba dia, langsung dia bela musuhnya, dia tonjok langsung mati. Karena dia orangnya kuat. Tuh Nabi Musa nggak pengen membunuh, tapi nggak sengaja itu mati. Waktu itu belum jadi nabi. Dan ini membuat aku tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Isa Ruhullah. Kalau Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Karena ditiup rohnya tanpa seorang bapak. Isa lahir tanpa seorang bapak. Maka sempurna di dunia ini. Ada Adam lahir tanpa ibu bapak, ada Hawa lahir tanpa ibu, ada Isa lahir tanpa bapak. Kalau kita lahir dengan ibu dan bapak, sempurna. Allah Maha Kuasa menciptakan itu semua. Manusia tanpa ibu, manusia tanpa ibu bapak, manusia tanpa bapak, dan kita dengan ibu bapak. Bagi Allah kun fayakun. Maka nggak ada yang aneh. Kata Isa, aku ini gara-gara aku gitu. Aku hidup, aku menjadi nabi, kemudian Allah mengutus, di mana diutus nabi yang terakhir. Tapi sebelum itu banyak orang yang salah paham. Salah paham. Aku dianggap sebagai anak Tuhan. Maka kalau di dalam Al-Quran disebutkan Isa ibni Maryam, Isa ibni Maryam, Isa anak Maryam. Karena ada yang beranggapan Isa anak Tuhan. Di Al-Quran ditegaskan berulang-ulang Isa ibni Maryam, Isa ibni Maryam. Aku dijadikan sebagai anak Tuhan, bahkan disembah-sembah. Karena itu membuat aku tidak bisa memberikan syafaat. Ini ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu kadang-kadang kalau makan minum itu bareng-bareng, kadang-kadang di luar. Ditunjukin saya ini makan, saya minum, nunjukin sama umat, aku ini bukan Tuhan. Aku ini manusia gitu. Aku cuman rasul, wa Muhammadun illa rasul. Maka makannya Nabi itu ibadah. Karena meluruskan tauhid umat. Karena ada kasus sebelumnya Nabi dianggap Tuhan gitu. Karena memang hebat. Zaman Nabi Isa itu kan beliau punya mukjizat menyembuhkan orang yang sakit disentuh. Al-Masih itu menyentuh, cukup disentuh sembuh. Yang buta diusap bisa ngelihat, padahal buta dari kecil. Dia ngerti isi rumah orang, hartanya itu apa, tahu. Tapi itu semua kalau dalam Al-Quran disebutkan biidnillah, biidnillah, dengan izin Allah. Menghidupkan yang mati biidnillah, dengan izin Allah. Burung aja itu burung-burungan itu bisa hidup. Dibuat sama dia, ditiup, hidup itu burung. Jadi burung beneran. Biidnillah, dengan izin Allah. Nah orang banyak yang salah paham. Sehingga karena itu aku nggak bisa memberikan syafaat. Datanglah kepada Nabi, pemimpin umat, Nabi, penutup para nabi. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hasir, yang mengumpulkan. Maka semua berkumpul minta, ya Rasulullah, ya Muhammad, utusan Allah. Jadi ada Muhammad bin Abdillah, ada Muhammad utusan Allah. Dulu orang-orang Arab itu nggak mau beriman, hanya percaya sama Muhammad bin Abdillah, tapi nggak percaya Muhammad Rasulullah. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu kenal benar baiknya Nabi, tapi dia hanya percaya Muhammad bin Abdillah. Dulu mah Abu Lahab juga sayang sama Nabi Muhammad. Nusaibah itu kan yang dia
membantu kelahiran Nabi, membantu juga menyusui Nabi selain Halimah Sa'diyah. Itu dimerdekakan karena dia sayang sama Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah jadi Nabi, rupanya hatinya tertutup, hanya percaya Muhammad bin Abdillah tapi nggak percaya Muhammad Rasulullah. Maka syahadat itu kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad ya Rasulullah, utusan Allah, pemimpin para nabi dan rasul. Kami kesusahan, kami kepayahan. Maka ketika itu Rasulullah pun diberikan yang namanya Al-Fatih bima ughliqa, pembuka yang tertutup. Nabi Muhammad bersujud memuji kepada Allah dengan pujian yang terindah. Irfa' ra'sak is'al tuqbal isfa' tusafa. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, kamu berhenti, sudah, angkatlah kepalamu. Is'al tuqbal, mintalah kamu akan diberi. Isfa' tusafa, berikan syafaat, kamu akan diberikan izin untuk memberi syafaat. Maka kunci surga beliau pegang, beliau buka pintu surga. Menariknya di situ Rasulullah tidak langsung masuk surga, tapi beliau nungguin umatnya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang umat-umat ini, termasuk umat akhir zaman. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam tara min ummatik?" Bagaimana engkau mengenal umat yang belum pernah berjumpa dengan engkau, yang belum pernah engkau lihat? Kira-kira Nabi Muhammad kenal kita enggak nanti? Halo? Kenal enggak? Kenal dari model apanya? Kata Nabi, ghurrun muhajjalun burkun min asaril wudu, cahaya yang putih dari bekas-bekas wudu. Nabi akan mengenal, ini rajin sholat, rajin wudu. Cahaya wajahnya terang, cahaya tangannya terang, cahaya kakinya terang. Ini umatku, ini umatku. Dan menariknya, umat yang lain masih ngantri, nabi yang lain masih ngantri, tapi umatnya sudah dimasukin ke surga duluan. Nabi aja ngantri, maka banyak para nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk dalam surga. Alhamdulillah, berkat syafaat Nabi Muhammad. Setelah umat-umat ini masuk, baru Nabi ngasih syafaat sama nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Baru nanti nabi yang lain ngasih syafaat sama umatnya. Umat Muhammad memang yang terakhir, tapi kata Nabi, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah, tapi yang awal-awal masuk dalam surga. Alhamdulillah. Maka dalam diam kita sendiri, kita jangan berhenti salawat untuk kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru 3 nama, Muhammad, Ahmad, Al-Hashir. Semua ada 5. Tapi waktunya udah habis ya? Belum? Saya dikit lagi ya, dikit lagi. Yang 2 saya tambahin. Ini karena teman saya tambahin ini. Kalau nggak teman saya nggak saya tambahin ini. Jadi Al-Hasir, kemudian nama berikutnya Al-Mahi, yang menghapuskan. Nabi Muhammad itu menghapuskan kekufuran. Umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ditinggalin mukjizat yang luar biasa. Nabi yang lain itu nabinya masih hidup aja itu umatnya pada ingkar, pada kufur. Setiap nabinya wafat, umatnya nyeleweng, akidahnya bergeser. Tidak lagi menyembah Allah, menyembah patung, menyembah patung nabinya, orang-orang soleh. Lah umat Nabi Muhammad ini nabinya sudah nggak ada, tetapi imannya terjaga karena ada Al-Quran. Kalau dulu Tauratnya dirubah, Injilnya dirubah, sekarang Al-Quran dijaga sama umat nih. Banyak penghafal Quran, hafidul Quran. Maka cinta itu hafidul Quran. Kalau kita nggak bisa hafal, bantu tolong mereka yang menghafal Al-Quran, pesantren-pesantrennya.
Dijaga itu Al-Quran. Perubahan huruf tidak mungkin karena banyak hafidul Quran. Perubahan harokat tidak mungkin karena banyak hafidul Quran. Quran yang kita baca memberi syafaat kepada kita. Al-Mahi, menghapus kekufuran. Terakhir adalah Al-Aqib, penutup. Maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, bukan bapaknya Zaid. Dulu Nabi Muhammad punya pembantu atau anak angkat namanya Zaid. Zaid itu saking dekatnya sama Nabi, orang nyebut Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Bukan, Muhammad bukanlah bapaknya Zaid. Itu sandarkan anak kepada ayah biologisnya, jangan kepada ayah yang mengangkat. Enggak boleh. Dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi bangunan kenabian seperti bangunan tembok nih. Illa labinatun, kecuali satu bata belum terpasang. Wa ana labinatun, akulah bata yang terakhir. Udah selesai, Nabi Muhammad penutup. Maka jangan pernah percaya dengan siapapun orang-orang akhir zaman yang ngaku nabi, walaupun dia punya keistimewaan luar biasa. Lia Eden itu kan karena punya air di rumahnya, kalau diminum orang sakit dia sembuh. Ratusan pengikutnya. Di Bandung tukang cukur ngaku jadi nabi, ada juga pengikutnya, 18 orang pengikutnya. Dulu di Jakarta Timur ada aliran Solatan, ratusan pengikutnya. Punya nabi juga, aliran Solatan. Kalau sholat madhep ngetan ke timur, kalau lagi mendung sholatnya libur. Itu setiap pagi ada pengikutnya juga. Itu nabinya namanya Tugimin. Nabi kok Tugimin gitu. Itu jadi ustadz juga kurang pantas, Kiai Al-Mukarram Tugimin, kurang sip lah gitu. Kalau Muhammad kan enak salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Coba nabinya Tugimin, sallallahu ala Tugimin, nggak enak, nggak nyaman. Tapi ada pengikutnya juga. Itu banyak mahasiswa juga yang ngikutin gitu. Nah, ini nggak bener. Ini Nabi Muhammad Al-Aqib, yang terakhir, penutup. Nah, khatamun nabiyyin sama golongan Ahmadiyah itu dianggap cincin kenabian. Yang namanya cincin muter lagi, makanya muncul Mirza Ghulam Ahmad. Yang itu paham-paham yang nggak bener gitu loh. Khatam ini penutup. Ya udah, sudah selesai. Nabi Muhammad penutup para nabi, sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Maka kalau ada yang mengatakan Islam belum sempurna, disempurnakan oleh kita, kamu ini siapa kamu mau menyempurnakan Islam? Wong kita bukan nabi, bukan rasul gitu. Halo? Kan itu viral itu. Nah, ini harus diluruskan. Islam sudah sempurna. Kita tinggal ngikutin nabi, ngikutin Rasulullah dengan pemahaman para ulama yang lurus. Jangan terlalu tekstual, jangan terlalu liberal. Terlalu tekstual nggak benar juga. Mohon maaf, kan ada ini ustadz yang menyampaikan, menafsirkan Al-Quran tapi bukan pemahaman ulama. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka ada di wajahnya dari bekas-bekas sujud. Yang namanya bekas sujud ya jidat hitam, kata ustadz ini. Maka jamaahnya semua kalau sujud Allahu Akbar, biar hitam gitu. Bukan itu. Dulu bekas sujud itu orang sujud di pasir. Orang kalau sujud di pasir, di sini tempelan-tempelan dikit, ada bekas sujud. Kemudian bekas sujud itu wajah ceria, pandangan bersahabat, pandangan yang dia menyambung silaturahim. Walau angtal kau ahaka biwajhin tolihin, walaupun engkau pandang wajahmu dengan wajah yang ceria. Jadi bukan dimaknai jidat hitam. Nah, tapi kalau jidatnya hitam memang sensitif kulitnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi bukan itu maknanya gitu. Tapi maknanya adalah wajah ceria,
wajah yang menyenangkan. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Buka buku-buku tafsirnya, bagaimana paham para ulama, baru kita menyimpulkan. Jangan terlalu tekstual, tapi juga jangan liberal. Liberal bebas dari teks juga nggak benar juga gitu. Jadi yang Qur'ani, yang bagaimana para sahabat memahami dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Semoga Allah rahmati, Allah sayangi kita semua, dan Allah terima segala amal kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada ruang tanya jawab nggak nih? Boleh silakan ya. Ya. Itu harus terjadi Ustaz ya. Jika tadi disebutkan ada seorang bahkan beliau itu belajar di Timur Tengah sampai mentok gitu ya. Dokter kan nggak mentok ya. Dokter ya. Iya, tapi menyatakan bahwa dikatakan Allah itu nggak ada. Nah itu kan lucu tuh. Lalu yang kedua, tadi disebutkan bahwa kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah kok bisa masuk surga gitu kan. Kemudian yang ketiga, seorang dosen sufi yang dia bilang saya Islam tapi saya nggak bersyariat gitu ya. Jadi kadang-kadang ini membuat tangan ini pengen pengen komentar yang menurut hawa nafsu itu pengen menghujat, pengen mengatakan kata yang tidak bagus itu saja. Tapi kan Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Nah itu pertanyaannya gimana sikap kita Ustaz? Yang kedua, sekarang ini kan kita umat Islam sedang betul-betulnya memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Kadang-kadang kan para pengikut peringatan itu nggak tahu mau itu apa aja gitu. Ya. Menurut saya paham itu kan itu adalah sejarah sekitar tahun 1832 selesai ya. Jadi seorang gubernur Ilbir atau Irak Abiyat Al-Kabuli yang mempunyai ide itu gitu ya. Salah satu juga berpendapat ada Salahuddin Al-Ayyubi ya. Untuk memperingati Maulid itu dalam rangka ketika waktu itu kan kaum muslimin para mujahid yang berperang di Palestina atau Yerusalem itu mulai melemah Ustaz ya, melawan kaum kafir itu, kaum kafir Nasrani itu. Sehingga maka antara kedua orang itu antara Abdul Al-Kabul Gubernur Ilbir dan Kakilat dan Salahuddin Al-Ayyubi itu mengadakan Maulid itu supaya para pasukan Islam itu semangat lagi Ustaz ya. Sehingga ketika kemudian setelah Maulid perang menang gitu Ustaz. Nah, cuma sekali kan Maulid seolah menjadi rutinitas tahunan gitu ya. Maulid tapi masyarakat jalan terus gitu Ustaz ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau kita lihat walaupun kuliah di Timur Tengah di mana, kita lihat juga kuliahnya apa? Ternyata kuliahnya bidang budaya, bukan di bidang agama. Jadi bukan di bidang Al-Qur'an gitu. Bukan bidangnya juga gitu. Walaupun di Timur Tengah, kita lihat itu bidangnya gitu. Ternyata bukan bidang agama, bukan bidang tafsir, bukan. Bidangnya itu budaya, sastra. Jadi ya beda gitu, beda. Satu itu. Yang kedua, ya nggak ada jaminan juga gitu, nggak ada jaminan juga. S1, S2 Timur Tengah, bahkan di Barat juga nggak ada jaminan juga. Maka kita lihat aja kalau standarnya kan, kalau tafsir itu yang tafsir Quran bil Quran, Quran bis Sunnah Ibnu Katsir, tapi itu yang asli. Karena kalau yang terjemah juga udah sebagian dirubah sebagian gitu. Itu yang asli. Di situ standar tafsir Qurtubi, itu ada ulama-ulama mufassir yang memang ada beberapa pendapat yang nyeleneh. Tapi nggak semua pendapat harus disampaikan pada umat. Kalau itu kadang-kadang mohon maaf membuat umat kacau gitu. Membuat umat kacau. Terhadap sikap kita terhadap dari seorang dosen UI kok begitu. Sebenarnya dia kan memang juga bukan ulama juga gitu. Ustadz juga bukan. Orang bilang nyari panggung gitu, nyari panggung. Nah kita nggak usah juga ikut menghujat. Kalau ada orang menghujat, orang nggak bener, kita ikut nggak bener, sama. Bedanya cuma dia duluan, kita belakangan gitu. Terus kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Makanya mudah-mudahan dapat hidayah. Itu yang berpaham itu kadang-kadang, mohon maaf,
nggak sadar juga, belajar filsafat pahamnya sesat. Saja punya teman juga habis belajar filsafat ninggalin sholat karena menganggap Nabi diutus untuk orang bodoh, orang pintar nggak perlu Nabi. Karena menuhankan akal. Mu'tazilah kan akal di atasnya wahyu, akal baru wahyu bagi Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah enggak, ya pertama Al-Quran, akal ini ngikutin Al-Quran. Ibaratnya mata dengan cahaya. Mata ini kan buat ngelihat, akal ibaratnya mata, cahayanya Al-Quran. Ini walaupun kita punya mata, kalau nggak ada cahaya bisa ngelihat nggak? Nggak bisa, maka butuh cahaya. Al-Quran itulah cahaya. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Maka kita melihatnya dengan kacamata Al-Quran karena dia firman Allah. Kita cuma punya mata tapi nggak punya cahayanya. Kita punya akal tapi nggak punya pemandunya Al-Quran. Tapi kalau kaum Mu'tazilah akal di atas Al-Quran, maka nanti Al-Quran diakal-akalin. Itu terjadi. Maka itu paham liberal itu. Ya sampai sholat nggak wajib. Sama rukun Islam, rukun iman cuma 2, itu liberal. Cuman iman pada Allah dan hari akhir, nggak perlu percaya sama Rasul. Nanti sampai ingkarus sunnah modelnya dari situ. Yang benar rukun iman ya 6, itu Asy'ariyah, paham yang lurus. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman pada hari kiamat, qada dan qadar. Yang diajarkan dari kecil itu yang benar. Tapi sekarang banyak yang aneh-aneh gitu. Ini diajarkan, di UIN juga diajarkan. Tapi kalau sudah basicnya ini udah bener, itu nyaman aja. Tapi kalau belum bener basicnya, tahu-tahu belajar gitu ya ninggalin sholat, jilbab dibuka. Kenapa? Aurat itu pakaian kepantasan. Aurat itu kalau udah pantas sudah cukup. Tapi kalau hadisnya kan jelas, seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah dan tangan. Tangan itu kalau khilafnya ulama ini dan ini atau ini saja. Khilafnya ulama itu begitu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Yang menganggap ini aurat ditutup juga. Tapi sebagian ulama ya ini itu meliputi ini juga, maka cukup segini. Nah, itu khilaf ulama. Tapi kalau mufasir ada memang yang kaki nggak harus ditutup perempuan, telapak kaki nggak perlu. Ada sebagian. Ibnu Ashur, kenapa dia mandang ibu-ibu yang ke sawah coba pakai kaos kaki kan repot gitu. Itu disesuaikan dengan iklimnya. Tapi kalau di tempat-tempat kota-kota begini itu nggak menyusahkan bagi perempuan pakai kaos kaki. Jadi kalau nyari khilaf ya khilafnya ulama, bukan khilafnya orang liberal. Kalau khilafnya orang liberal kan begitu. Nah, jadi nggak pas. Itu nggak perlu kita jadikan acuan. Udah doain aja mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, dia ngaku Islam juga tapi nggak bersyariat, itu sesat. Gitu. Pahamnya sesat. Hum ihwanuna, mereka saudara kita tapi lagi tergelincir. Tapi banyak kok, saya banyak ketemu pemikir-pemikir liberal itu di masa tuanya dia balik. Harun Nasution, Islam rasional, dulu rektor UIN. Saya juga kuliah di situ. Itu pas masa tuanya itu Jumatan jam 10 udah ke masjid. Dia belajar tasawuf. Dzikirnya kita kalah. Dia nggak percaya sama jin. Sampai akhirnya dia pas tidur dipindahin jin. Datang manggil Profesor Dr. Said Agil Munawar, yang beliau mantan menteri. Beliau itu seorang Habib. Beliau dipenjara karena ini aja, karena saking baiknya. Ada orang minta tanda tangan, minta bantuan tanda tangan, saking baiknya, administrasi aja gitu. Dan padahal itu kadang-kadang yang di bawahnya itu menyalahgunakan, tapi dia tanda tangan, dia yang kena. Beliau baik, beliau lurus, beliau hafidul Quran, beliau ulama yang kelasnya udah level internasional gitu. Beliau itu dipanggil, saya ini begini-begini, ya salah sendiri bapak gitu. Kenapa nggak percaya sama jin? Itulah jin yang mindahin bapak gitu. Jadi tidurnya di sini, tahu-tahu pindah ke belakang. Pas bangun itu udah pindah gitu. Akhirnya beliau balik itu tasawuf suci, ikut golongan-golongan yang ahlul ilmi, ahlul kolbu, ahli ruh. Dan sebelum akhirnya tuh salat Jumat aja tuh jam 10 udah ke masjid, udah rapi. Jadi kembali dia. Yang tadinya menganggap ya segala harus dipersepsi sesuai dengan rasionalitas, ternyata banyak perkara yang tidak atau akal tidak mampu menjangkau. Bukan nggak masuk akal, tapi akal nggak mampu menjangkau. Beda lah, nggak masuk akal dengan akal nggak mampu menjangkau.
Nah, itu agama itu menuntun tadi yang akal kita nggak mampu dituntun sama agama. Yang kayak gitu doain nanti juga dapat hidayah itu. Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya Allah tambahkan kami jalan yang lurus. Itu kalau doa bukan hanya untuk kita, termasuk orang-orang yang kayak tadi dia sudah bersahadat. Yang berikutnya, yang kedua tentang Maulidun Nabi. Kok kenapa sekarang diperingati? Sebenarnya bukan hanya itu, bukan hanya masalah memberikan semangat di perang itu. Itu kan selain Salahuddin Al-Ayyubi ada juga yang namanya Al-Malik Mudhafar, itu mengadakan Maulidun Nabi. Raja saat itu 5.000, 4.000 sampai 5.000 kambing disembelih, rakyat dikumpulin, seneng akan lahirnya Nabi, bahagia akan lahirnya Nabi. Itu dalilnya dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fadlillah adalah Islam. Dengan karunia Islam dan rahmatnya adalah Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah kamu bahagia, kamu senang. Jadi untuk senang dan dalam Islam itu nggak perlu punya jabatan tinggi, nggak perlu punya rumah mewah, mobilnya mewah, nggak harus. Kamu udah Islam itu udah harus senang. Kamu punya syahadat, meyakini tiada Tuhan selain Allah, itu yang harus kamu senangi, kamu syukuri. Fabidzalika falyafrahu, kamu ngikut Nabi Muhammad, hendaklah dengan itu kamu senang. Dengan dilahirnya Nabi Muhammad itu kamu hendaklah kamu senang. Jadi enggak berdasar orang yang mengatakan apa sih dalilnya kita memperingati Maulidin Nabi. Kalau kata Sayyid Alwi Al-Maliki, tidak selayaknya orang Islam yang punya akal sehat bertanya tentang dalil senangnya lahirnya Nabi. Kalau ibu melahirkan, punya istri melahirkan, selamat aja kita senang. Tetangga lahiran, kita ikut senang. Ini Nabi dilahirkan kok kita senang nanya dalil gitu. Memperingati Maulid Nabi itu senang dengan lahirnya Nabi, karena dia yang akan membawa selamat kita dunia akhirat. Dia yang akan ngasih syafaat sama kita. Dengan dia kita mengenal Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah kamu bahagia, kamu senang. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan, baik harta, pangkat, jabatan. Dzalika huwa khairum mimma yajma'un. Jadi itu tidak harus untuk perang, itu bagian dulu aja, itu karena Salahuddin Al-Ayyubi pemimpin perang gitu. Tapi yang namanya Malik Mudhafar, Bani Fatimiyah sebelumnya kalangan Syiah, dan itu berlarut ke sini. Ada yang berpendapat begini, lah Nabi nggak pernah ngadain, para sahabat nggak pernah ngadain, Nabi masih hidup, sahabat ketemu Nabi, untuk mengenal Nabi kan gampang, tinggal ngelihat Nabi. Ini umat akhir zaman ini banyak yang nggak kenal nabinya. Halo, betul nggak? Kan kita banyak yang nggak kenal nabinya. Keseharian Rasulullah, bagaimana bersama keluarganya, bagaimana itu bersama hewan, bersama tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan pun dapat rahmat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana tumbuhan dapat rahmat Nabi? Nabi bersabda, likulli kabidin ratbin shadaqatun. Setiap kebaikan terhadap makhluk hidup bernilai sedekah. Tumbuhan layu kamu siram, kamu lagi sedekah. Ini tanaman masjid misalnya ada yang layu, kamu siram, lagi sedekah itu. Tanaman layu pun dapat rahmatnya. Unta, dulu kan ke masjid nggak pakai motor atau pakai mobil, pakai unta. Unta pun dapat rahmatnya. Unta itu kempes perutnya, keberatan bebannya. Ini unta siapa? Nabi keluar masjid nggak langsung pulang. Ini unta siapa? Ini kasihan. Unta mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, perutku lapar, tuanku ngasih beban begitu banyak, ini bebannya kebanyakan, kurangi ini, kasih makan dia, bahagiakan, bikin seneng itu hewan piaraan kamu, jadi rahmat. Dielus itu unta, nangis ketika dielus. Ketika nangis dielus sama Nabi, berhenti nangisnya. Nabi ngelihat unta nangis dielus. Ini istri nangis malah dibentak.
Kalau Nabi onta aja dielus, masya Allah, betapa sayangnya Nabi itu kepada binatang, kepada pohon, kepada binatang, kepada keluarga. Itu semua butuh dikisahkan. Bagaimana kepada anak-anak, kepada cucu-cucunya. Nabi itu salat saat terdekat dengan Allah, tapi nggak melupakan makhluk-makhluk di sekelilingnya. Anaknya lagi naik tunggang-tunggangan ini, cucunya maksudnya Hasan Husain, umurnya 5 sama 3 tahun, main belusukan. Nabi perpanjang sujudnya. Kenapa? Aku khawatir kalau mengangkat badanku dia akan jatuh. Maka saat itu para sahabat pun menunggu sujud diperpanjang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sujudnya panjang, salat malam. Ada kucing tidur karena bajunya gombrang gitu, tidur. Nabi nggak mau ganggu tidurnya kucing, sujudnya beliau tambah perpanjang sampai kucing itu pergi dari bajunya. Begitulah sayangnya Nabi, rahmatnya Nabi. Jadi Maulidun Nabi itu bagaimana mengingatkan umat, bagaimana mahabbah kepada Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah. Maka tadi saya singgung tuh bagaimana kita baru mengenal asma'nya, Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, dan Al-Aqib. Semoga ini menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terpahami. Jadi terhadap kabar-kabar yang begitu, yang kadang-kadang nggak berdasar atau berbeda dengan pemahaman kita, kalau itu udah menyeleweng, maka doain aja, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup satu saja. Kita berdoa karena udah lewat syuruknya, udah banyak ini. Satukan tangan dan hati bermunajat kepada Allah. Siapa yang mengawali doanya dengan istighfar Nabi Yunus 3 kali, Allah akan ijabah doa-doanya. La ilaha illa anta